anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa dengan mengucapkan cara bersama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak disilakan duduk. Dengarkanlah titah Tuhan, yaitu titah kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah dan dituruti. Kita bersama-sama berdoa, kita bersama-sama mengungkapkannya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita kembali bernyanyi Laskar Kristus. Siap. Siap ya, kita mau nyanyi sukacita. Yuk semua untuk sukacita. Ayo, kalau nyanyi wajahnya senyum ya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak silakan duduk kembali. Ayat bulanan untuk bulan September adalah Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Dalam bahasa Batak tersebut, alai gabi sulam hataima kamu unang olam pananginani. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi kembali. Amin. Laskar Kristus. Siap dong, langsung siap. Ya, kita mau bernyanyi bahasa cinta. Siapa tahu bahasa cinta? Ada yang tahu bahasa cinta? Ada yang tahu bahasa cinta? Siapa pernah jatuh cinta? Ada yang tidak pernah jatuh cinta? Siapa pernah jatuh cinta sama Tuhan Yesus? Hari ini kan kita mau bicara ya bahasa
Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan dari satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak disilakan duduk. Kita berdiri. Kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Pada sebelumnya kita mau bernyanyi Kubuka Alkitab. Sudah ketemu semuanya? Keluaran pasal 1 dimulai dari ayat 12 sampai ayat 22. Ini
sengaja Rena nggak taruh di slide supaya kamu bisa buka Alkitab dan langsung baca dari Alkitab. Sudah ketemu semua? Sudah ya? Kita baca ya. Inang yang memang kamu yang ganjil. Nah, duluan ya. Keluaran pasal 1 ayat 12 sampai 22. Begini firman Tuhan. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Ayat 13. Dan mengakhirkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Ayat 15. Raja Mesir juga memerintahkan kepada negara yang membuat berani, seorang bernama Sifra dan yang lain menolong. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah dia hidup. Ayat 17. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian? Membiarkan hidup bayi-bayi itu? 19. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah pada bangsa itu dan sangat berlipat ganda. 21. Yuk sama-sama kita baca ayat 22. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Nah, hari ini kita mau berbicara tentang dua orang bidan Ibrani. Namanya siapa tadi? Siapa namanya tadi? Sifra dan Puah. Pekerjaannya apa tadi? Bidan. Apa itu bidan? Ayo, pekerjaan bagaimana itu bidan? Hah? Bidan itu salah satu dari tenaga medis, ya kan? Untuk menolong orang yang bersalin atau melahirkan. Siapa mau jadi bidan? Ayo, siapa mau jadi bidan? Ada mau jadi bidan? Ada mamanya ibu bidan nggak? Ada mamanya ibu bidan? Oh, luar biasa ya. Dan yang mau jadi bidan? Mau jadi dokter ada? Ada. Mau jadi perawat? Ada mau jadi perawat? Ya, nggak harus tenaga medis ya. Jadi polisi juga boleh. Ada mau jadi polisi? Tentara? Hah? Mau jadi pengusaha? Mau jadi apa? Mau jadi apa? Mau jadi apapun itu yang baik, yang pastinya Tuhan berkati dan andalkan siapa? Tuhan. Nah, tapi kita bukan berbicara tentang profesi hari ini ya, tapi kita mau berbicara tentang Sifra dan Puah. Apa sih yang diperbuat oleh Sifra dan Puah? Bagaimana sih cerita Sifra dan Puah ini? Ya kan? Nah, bagaimana kisah bidan Sifra dan Puah? Ya, kisah Sifra dan Puah diawali ada di situ. Inang Tarap dengan pertambahan jumlah penduduk orang Israel di tanah Mesir. Ya. Ketika Yusuf menjadi raja, menjadi raja di Mesir, kan saudara-saudaranya dibawa ke Mesir. Ya. Dibawa ke Mesir. Dan bertambahlah beranak cucu, bertambahlah bangsa Israel yang berada di Mesir. Nah,
yang megang tongkat itu? Raja Firaun. Raja Firaun ini berpikir, dilihatnya, kenapa bangsa Israel ini makin lama makin banyak di Mesir, semakin berkembang di Mesir ini, sehingga dia punya rencana. Apa rencananya? Dia menindas semua bangsa Israel yang berada di tanah Mesir. Ya. Ditindas dengan cara apa? Disuruh kerja paksa, rodi, ya kan? Udah disuruh kerja paksa, disiksa. Ya, disiksa mereka oleh Firaun. Nah, lihat ada gambarnya bagaimana bangsa Israel ya ditindas oleh bangsa Mesir. Tapi di ayat 12 katanya tadi apa di situ? Ayat 12 yang di awal. Coba sama-sama bacanya. 3, 2, ya. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak bangsa Israel di tanah Mesir. Ya, makin bertambah, bukan makin punah, tapi makin bertambah banyak. Hebat ya, walau disiksa, tapi bangsa Israel bertahan, bahkan berkati semakin berkembang. Nah, kemudian Raja Firaun berpikir lagi, gimana caranya ya supaya bangsa Israel ini tidak terlalu banyak di Mesir ini? Nanti bisa-bisa tanah Mesir ini semuanya dikuasai oleh bangsa Israel. Ya, Firaun takut. Ya, Firaun takut sehingga dia punya rencana lagi. Dia panggil bidan-bidan Ibrani, bidan-bidan kampung di situ, termasuklah itu Sikra dan Pua. Dia katakan, apa dia katakan? Jika ada nanti perempuan Ibrani itu yang mau melahirkan, dan ketika melahirkan, jika anaknya perempuan, apa katanya? Biarkan dia hidup. Tapi kalau anaknya laki-laki, disuruh dia lain, dibunuh. Nah, Sikra dan Pua tidak melakukan apa yang dikatakan Raja Firaun. Karena apa? Karena Sikra dan Pua takut akan Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Ya. Dia tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh Raja Firaun. Apa dia bilang? Sebelum kami datang, ya, perempuan Ibrani itu sudah terlebih dahulu melahirkan karena mereka itu kuat. Ya, jadi kami gak sempat membunuhnya. Nah, itulah alasan Sikra dan Pua. Apa yang terjadi? Tetap makin berkembang. Makin berkembang juga bangsa Israel di Mesir, walaupun sudah diperintahkan Raja Firaun untuk membunuh laki-laki, anak laki-laki. Kemudian dia punya rencana lagi. Kalau kayak gitu ceritanya bisa kalah aku ini. Dia semakin takut. Kalau begitu, kalau ada nanti yang laki-laki yang melahirkan, perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Nah, tuh, ya kan? Buang sajalah ke sungai Nil. Ya, sungai Nil itu sungai terpanjang di dunia. Buang ajalah ke sungai Nil. Itulah yang dilakukan bidan-bidan itu. Ya.
sehingga banyak anak laki-laki yang dibuang, tapi ada anak satu laki-laki yang selamat dari pembuangan di sungai Nil. Siapa itu? Musa. Bahkan yang menyelamatkannya siapa? Istri Raja Firaun, putri Raja Firaun ya, putri Raja Firaun. Nah, dari kisah ya, bidang Shipra dan Puah, kita dapat belajar yang pertama, meneladani sikap takut akan Tuhan dengan cara menghindari dosa dan apa? Mengutamakan kehendak Tuhan. Ini kadang-kadang seperti contoh kita sekarang bercerita, ya kan? Contohnya begini, ini hari Minggu, waktunya ibadah. Tapi waktu kamu keluar dari rumah, datang teman-teman, Natal sini, aku punya bola baru loh. Padahal dia sudah pakai baju di mau ke gereja. Aku punya bola baru loh. Yuk ikut main sama aku sini. Karena dia tidak takut akan Tuhan, dia ayo kita main bola. Ujung-ujungnya nggak jadi ke gereja. Benar nggak seperti itu? Tidak, ya, tidak benar. Tapi harus bagaimana? Harus bagaimana? Nanti ya, pulang aku gereja ya, kita main-main sama, kita main bola sama. Itu baru anak Tuhan. Ya. Waktu diperintah, dia tidak tergoda, tidak tergoda dengan temannya. Ya. Contoh lagi, misalnya, ya kan, ada temannya nyuruh, dia tuh punya pensil baru loh di ininya, di tasnya, pulpennya bagus, pulpennya ada bonekanya, ada mobil-mobilnya, yang kalau ditulis itu lompat-lompat loh, ya kita ambil lihat dari tasnya. Nah, kalau dia tidak takut akan Tuhan, pasti dia akan ambil curi pulpen teman-temannya, ya kan? Tapi karena dia tidak tergoda dan takut sama Tuhan, dia pasti tidak akan mengambil barang milik orang lain. Itulah anak yang takut akan Tuhan, tidak mudah tergoda, ya, tidak mudah tergoda, karena dia paling gampang ini tergoda. Atau dompet mamanya tertinggal, dia lihat, ya, siapa sini yang pernah ngambil uang dari dompet mamanya tanpa izin? Itu nggak boleh, ya. Itu namanya maju. Itu tidak boleh. Itu anak yang tidak takut akan Tuhan kalau suka mengambil tanpa permisi. Nah, yang kedua, Tuhan mau ingatkan dari cerita ini apa? Tetap ingat kebaikan Tuhan, karena Tuhan yang menolong dan membimbing kita. Bayangkan, ya, coba kamu bayangkan berada di Mesir, kamu disiksa, ditindas di situ, masih bertahan. Itu berkat siapa? Itu berkat pertolongan dari Tuhan. Nggak mungkin mereka bisa bertahan, sudah ditindas, disiksa, disuruh kerja, angkat batu yang besar. Angkat batu segini aja sudah capek ya kan? Angkat batu yang segini aja sudah capek.
beres rumah-rumah. Mengajari teman yang kesulitan belajar. Mengajari teman yang kesulitan belajar. Kalau Casey, pernah nggak melakukan kebaikan? Siapa berani melakukan? Siapa pernah melakukan kebaikan? Oh, Raka katanya. Apa Raka? Contohnya. Nanti kalian lihat wajah kalian di sini bukan ribut. Memberikan sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Sini pernah nggak melakukan kebaikan sini? Pernah apa di sini? Berbagi dengan teman. Ada lagi? Apa sih? Menolong orang yang sedang dibully. Menolong orang yang sedang dibully. Kalau orang satu, pernah nggak melakukan kebaikan orang satu? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah. Dia pernah nggak melakukan kebaikan? Enggak pernah. Siapa pernah melakukan kebaikan? Oh, Pio. Inangnya nggak bocor nih ya. Membantu mama membereskan rumah. Kalau dia pernah nggak melakukan kebaikan? Nova pernah? Refleksi pernah? Refleksi salah. Rafaelia. Siapa pernah melakukan kebaikan? Nggak ada. Rika pernah nggak? Oh, pernah. Membantu semua anggota keluarga. Berani melakukan kebaikan. Ya. Apa contohnya? Di sekolah pernah nggak melihat teman yang diejek? Siapa? Kalau temanmu diejek, ikut gak kamu mengejek? Atau ikut tertawa, malah tertawa? Dia diejek, dia diejek. Dia diejek, malah tertawa. Ayo, siapa pernah di sini melihat temannya diejek? Kalau temanmu diejek, apa yang kamu lakukan? Menolong. Kalau temanmu diejek, apa yang kamu lakukan? Mengingat pada yang mengejek, yang membuli, jangan membuli. Mengingatkan yang mengejek, jangan membuli. Nggak tahu dia apa yang mau dilakukannya kalau temannya dihina atau diejek. Ya, banyak orang karena kebetulan yang ini guru, kalau di sekolah sudah temannya dihina, dicecek, malah diketawai. Itu nggak boleh ya, malah ditertawain. Gitu. Padahal itu tidak boleh. Seharusnya bagaimana? Kata temannya tadi, ditolong. Kata si Josi tadi apa? Ingatkan, tidak boleh menghina, membuli teman. Kalau nggak bisa diingatkan, laporkan dengan orang tua yang di situ atau dengan guru yang di situ. Ya, biar dikasih tindakan. Bukan malah ikut-ikutan membuli, itu tidak boleh ya. Itu hampir sama dengan yang keempat, jangan menindas, membuli. Ya. Dan apa lagi? Tidak membeda-bedakan teman. Ini banyak ini. Ini paling sering di sekolah-sekolah atau di lingkungan suka membeda-bedakan teman. Sana kamu sana. Kamu itu kan bukan temanku. Kamu itu nggak sama kulitnya sama aku. Kamu
Kamu bilang, saudara-saudara kamu itu beda sama aku, itu termasuk loh. Hati-hati loh. Ya. Enggak, boh. Enggak ya. Aku berani melakukan kebenaran ya. Aku berani melakukan kebenaran. Ayo katakan semua sambil tepuk dadanya. Ayo 3, 2 ya. Aku berani melakukan kebenaran. Sekali lagi. Aku berani melakukan kebenaran karena Tuhan di pihakku. 3 ya. Karena Tuhan di pihakku. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Sama-sama kita mengucapkan doanya ya. Ikuti doa ini. Tuhan Yesus, mampukan kami menjadi anak-anak yang dapat hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, agar kami senantiasa berjalan dalam tuntunan kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga orang tua kami dimanapun mereka pada saat ini berada. Biarlah berkat Tuhan senantiasa melimpahi hidup kami. Inilah kami Tuhan Yesus. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau mengumpulkan persembahan kita. Siapkan persembahannya. Siapkan persembahannya. Genggam di tangan kanan kita. Hari ini tidak ada pembagian kelas ya, karena kakak-kakaknya kurang. Ya, kakak-kakaknya ada yang sakit dan ada yang izin. Oke, angkat tangannya ke atas tinggi-tinggi. Sama-sama kita ucapkan, ya Tuhan, inilah persembahanku. Terimalah Tuhan. Amin. Kita bernyanyi, bawalah persembahan. Kalau selesai nyalakannya berdiri ya.
Bapa kami, Tuhan yang Maha Kuasa, yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.